Aku ulang dari IHSG ya teman-teman, karena tadi IHSG-nya blur juga. Hai Budi, Kai-ing, Yuri and Wei, Jenny, Jenlitan, bagus ini. Oke, sip. Aku mulai balik ulang dari IHSG ya. Jadi IHSG ini ketahan resisten selama 3 hari berturut-turut di 6733 sampai 6760. Masih konsolidasi di sini. Aku sih nggak mau terlalu over optimis bilang mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi, bisa tanya jawab secara intensif. Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. mau breakout enggak gitu. Jadi ini masih akan konsolidasi, masih akan sideways di bawah gitu. Apalagi mau jelang meeting FOMC The Fed. Nah, hari ini tadi yang aktif dari saham-saham komoditi masih akan aktif. Terus batubara, metals, banking digital, healthcare, dan yang lain adalah saham perbankan seperti BRIS dan Agro yang udah lama turun di bawah gitu. Nah, sekarang aku mau bahas dulu dari komoditi batubaranya dulu gitu ya. Oke, udah shining splendid. Shimmering splendid katanya. Oke, kita lihat dari ITMG ya. ITMG, aku gambar 2 support baru nih di ITMG, support dan resisten sih ya. Ini di 31400 supportnya dan resistennya 33300 gitu. Yang menarik kemarin ITMG sempat bentuk lower high, tapi kemudian ini membentuk higher low. Ini mengindikasikan trennya dia sideways. Kalau downtrend berarti lower high and lower low, tapi kalau mix begini ada lower high dan higher low, dia masih sideways gitu. Dan kalau kita perhatikan dalam jangka pendeknya, dia ada membentuk pattern inverse head and shoulders kecil gitu. Ini ada inverse head and shoulders kecil. Nah, kalau misalkan breakout dari 33.300, ini satu area penentuan di level 33.300, maka target dari ITMG ini bisa sampai level berapa? ITMG ini targetnya bisa sampai, sebentar ya. Ya. Dia bisa sampai level 36.800. Dan yang menarik, target dari pattern inverse head and shoulders-nya ITMG ini pas banget kena resisten di last high-nya pada tanggal 7 Juni 2022. Nah, jadi tadi mtrade juga ada ambil untuk ITMG-nya. Wah, login dulu nih. Bentar ya. Aku login dulu di mtrade-nya. Bentar ya guys. Koneksi. Baiklah. Oke ya, aku ulang lagi ITMG, targetnya bisa sampai level 36775 dan target dari pattern inverse head and shoulders ini merupakan last high-nya pada tanggal 7 Juni 2022. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham yang lain selain dari ITMG. Tadi mtrade ada ambil ITMG. Sekarang kita masuk ke PTBA. Ya. Jadi saham sektor komoditas baik batubara, metals maupun saham-saham yang lainnya dari komoditi ini memang kita udah watch dari 2 minggu yang lalu. Kenapa? Karena turunnya duluan, dia udah turun duluan. Sekarang kita lihat sektor batubara. Kita lihat batubara ya. Nah, ini PTBA. Kalau dilihat chartnya sih bagusan mana? Bagusan ITMG atau bagusan PTBA? Masih bagusan ITMG karena pattern reversalnya tuh jelas banget. Kalau PTBA dia bakalan kalau misalkan menguat tuh bisa sampai 4150, upside-nya masih tinggian ITMG. Maka dari itu tadi mtrade ambil di ITMG gitu. Jadi sekarang ini dia upside-nya masih sekitaran 4%, sedangkan kalau ITMG upside-nya kita hitung ya untuk jangka pendeknya dari harga terakhir sampai target dari inverse head and shoulders-nya itu sekitaran 10%. Jadi upside-nya lebih besar di ITMG. Oke, terus kemudian kita akan watch untuk saham lain. Adaro. Tadi aku login ke mtrade-ku dulu ya. Masa ini founder
gak bisa masuk karena koneksi internet lambat sekali. Baiklah, mari kita tunggu aja. Sekarang kita bahas Adaro deh, dari sektor pertambangan batubara. Kita bahas Adaro. Ada yang bilang bagusan ESA, mari kita lihat nanti ESA gimana. Nah, ini Adaro kemarin sempat kita bahas, dia ngebentuk pattern double bottom gitu. Dan ini breakout dari double bottomnya, bakalan menuju sampai terdekat itu 3060 sih, sampai 3050, 3060-an di sini untuk Adaronya. Ya, jadi kayaknya nih teman-teman yang buy on weakness selama beberapa hari ini, kalau marketnya batubara ini masih membaik terus, ini bakalan dapat bottom gitu. Jadi beberapa hari terakhir kemarin ini kan udah di bottom gitu ya. Kalau naik terus ke depan bakalan bagus nih, kita dapat harga bagus. Kayak hari ini tadi Mtrade masuk di ITMG itu juga harga bagus. Nah, Mtrade sempat masuk beberapa hari kemarin pas di bawah. Nanti kita lihat ya udah sempat jual atau belum di Indi ini. Nah, teman-teman kalau diperhatikan dalam jangka pendek ini bisa sampai ke 2480. Tapi alangkah baiknya kalau dia ada ayunan lagi sehingga nanti naiknya justru akan bisa lebih jauh. Nah, kalau saham naik terus nggak ada turunnya itu justru malah agak-agak riskan ya. Jadi kalau dia ada konsolidasi dikit kemudian dia breakout itu justru malah akan lebih bagus. Jadi dari 4 saham ini Indi, ITMG, PTBA, Adaro, untuk saat ini sih secara kondisi teknikal kita paling suka untuk ITMG-nya gitu. Oke, bentar ya, aku cek dulu. Oke. Belum bisa masuk ke Mtrade, internetku lambat. Tower, besok kita ada bedah emiten dengan TOWR atau dengan Tower. Semoga teman-teman besok bisa ikut ya yang member Mtrade, supaya juga bisa dapat insight lebih gitu. Miss Mtrade kantornya di Solo atau di Jakarta ya? Di Solo, tapi kita semua kerjanya online, WFA ya, work from anywhere. Oke, terus aku mau bahas dari metals guys. Jadi dua sektor ini menarik. Kenapa? Karena udah turun dalam banget. Plus satu lagi sebenarnya CPO. Menarik gitu. Nah, ini perhatikan Antam. Perhatiin Antam ya. Antam ini dia berada di area support terus. Ketahan terus di level 1710-nya. Jadi kalau breakdown dari 1700 sebenarnya Antam ini kita mesti batasi resiko atau stop loss. Tapi kalau naik di atas 1700-nya ya ini Antam bisa sampai ke 1900, bahkan bisa mantul agak lumayan tinggi gitu. Intinya sih teman-teman kalau misalkan turun di bawah 1700 teman-teman siap batasi resiko aja dulu gitu ya. Oke, sebentar aku kasih info line. Sorry ya, aku agak kurang fokus dengan komen-komen karena ini aku masih ngegambar chart gitu. Jadi Antam upside-nya masih sekitaran 10% ke resisten terdekat. Resisten terdekatnya ini Fibonacci 23,6% gitu di 1910 ya. Jadi kalau teman-teman tanya di metals Mtrade ada apa? Kita masuk di Antam dan kita memang belum banyak-banyak sahamnya, justru malah lebih terfokus dan masih bisa cuan. Kenapa ya MDKA, Antam sama Niko nggak naik-naik? Sabar. Aku soalnya beli sebelum lebaran Miss, jadi pas harga masih mahal ya, sabar aja lah, semua saham akan naik pada waktunya. Oke, sekarang kita lihat TINS, kita lihat Timah. Ini kemarin digambar pattern-nya kira-kira dia bisa naik sampai 1370. Karena 1370 di sini ada resisten yang didapat dari 18 Februari dan ya ini udah kena, kayaknya bakalan masih bisa naik lagi sih untuk Timah, tapi kita lebih prefer masuk ke Antam karena Antam ini benar-benar sama sekali belum ada ayunan naiknya. Jadi kemungkinan besar untuk ayunan naiknya tuh lebih ada gitu. AGII era ntar ya, sabar ya. Oke, terus Inco, sekalian aku bahas Inco sama Harum. Cuman tadi yang rame tuh di Antam sama TINS sebenarnya ya. Jadi Inco ini juga masih sideways aja. Terus kalau Harum juga masih di bawah, kayaknya dia bisa ngebentuk pola W gitu, double bottom gitu. Cuman lebih oke lah di di Antam untuk saat ini sebelum selama dia masih di atas 1700 gitu. Oke, sekarang aku mau bahas untuk perbankan yang kecil-kecil ya, perbankan digital selain perbankan yang blue chip gitu. Oke, aku akan bahas dari saham agro, BBKP dan juga BGTG.
Yang rame tadi Bumi Miss. Oke. Agro, auto reject atas 24%. Kongret buat teman-teman yang masuk di sini. Buat yang belum, sabar-sabar aja. Aku nunggu konsolidasinya ya. Jadi tadi naik kencang banget sampai 24% gini. Dia bakalan masih bisa naik sampai 985. Jadi yang punya sempat beli, hold aja. Yang belum punya sebaiknya tunggu konsolidasi. Karena kalau misalkan dia trennya masih di bawah gini, masih ini belum stage 1 pun belum ya. Dia masih stage 4. Jadi masih di bawah stage 4 kayak gini. Ini dia naik, dia masih akan zigzag, jadi dia nggak akan langsung naik sampai kenceng banget. Zigzagnya tuh gimana bentuknya kira-kira nanti? Ada dua kemungkinan. Yang pertama zigzagnya tuh kayak gini. Nah, ada kemungkinan kayak gini zigzagnya, atau bisa juga dia zigzagnya gini, naik dulu kayak gini ya. Nah, dia bisa membentuk double bottom atau bisa membentuk triple bottom gitu. Aku coba kasih warna hijau. Baiklah ya, jadi ini masih akan zigzag. Jadi teman-teman yang belum punya di agro sih nggak usah dipikirin, nanti dia akan sideways gitu. Tadi Pulandra bilang sesok giliran PNBS. Yes, semoga ya, karena aku juga ada nih PNBS gitu. Oke, abis agro kita akan lihat untuk saham BRIS SCBD. Miss SCBD SCBD kan di Jakarta. Oke, dan ini saham BRIS, Bank Syariah Indonesia, yang ditunggu-tunggu teman-teman banyak nanyain kemarin. Kemarin tuh sebenarnya kalau diperhatikan secara harga dan volume tuh dia cenderung divergen. Nah ini gambar aku kemarin ya, cenderung divergen. Dan chartnya sebenarnya kemarin nggak bagus gitu. Tapi ini terjadi satu anomali ya. Jadi ada anomali di sini, dia naik volumenya tinggi. Tapi sama seperti dengan agro, BRIS ini juga belum mencapai stage satunya atau masa sideways-nya. Dia tuh trennya masih tren turun, masih di bawah semua MA juga gitu. Dia masih tren turun di bawah MA besar, MA 100 ya. Kalau kita tarik satu garis tren BRIS di sini, tada, dia masih tren turun. Masih tren turun ya teman-teman ya. Nah, jadi kita masih wait and see untuk BRIS. Kira-kira BRIS ini path-nya bakalan gimana? Yang punya bakalan gimana, yang nggak punya bakalan gimana? Oke, kita coba gambar. Nah, BRIS ini ada dua skenario juga. Skenario yang pertama, dia akan begini. Oke. Atau begini. Sebentar ya. Atau begini nih. Dia bisa naik lagi dikit, terus kemudian dia akan turun. Nah, kalau dia turun, dia konsolidasinya di sini. Intinya sih sama kayak agro. Meskipun dia naiknya itu belum naik yang kuat banget, jadi naiknya masih bakalan sideways. Buat teman-teman yang belum punya ya nggak usah terlalu terburu-buru gitu, nanti bakalan dikasih diskon juga. Oke, terus kemudian selain BRIS dan agro, agro BRIS besok ARB kayaknya nggak deh. Kalau ngeliat volumenya tinggi gini, besok kayaknya masih bisa naik lagi gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas BBKP dan juga BGTG. Oke, BBKP dan BGTG. Nah, ini BBKP kayaknya mulai ada akumulasi nih guys. Nah, BRIS dan juga agro itu sekarang posisinya masih di sini kayak BBKP di sini. Nah, ini kalian perhatikan kan, meskipun waktu itu dia sempat naik 7%, volumenya tinggi banget. Jadi patternnya mirip banget kayak BRIS dan agro hari ini sama kayak BBKP 27 Juni kemarin. Jadi meskipun udah naik tinggi gini, dia masih bisa turun, masih bisa koreksi kayak gini. Nah, ini pattern yang normal untuk akumulasi. Ntar kita ajarin di workshop Super Trader ya. Kita ajarin di workshop Super Trader kayak gini nih. Oke, terus kemudian
ini bakalan breakout atau enggak. Ini udah bentuk double bottom sih. Ini kalau aku bisa lanjutin lagi gambarnya kayak gini jadinya. Double bottomnya nggak pas sama bottomnya, atau bisa juga ngebentuk inverse head and shoulders. Jadi kalau aku perhatikan ya, saham-saham perbankan yang kecil-kecil ini mereka udah mulai ada tanda-tanda bullish reversal. Jadi udah mulai agak-agak naik. Efrizal, PTBA dan Adaro aku udah bahas tadi di awal ya. Aku udah bahas di awal tadi, termasuk ITMG dan juga INDI. Oke, terus jadi BBKP strateginya gimana? Ini ada yang bilang cuan bungkus. Ya boleh sih cuan bungkus. Kalau misalkan dia breakout dari 202, BBKP next resistance bakalan bisa sampai ke 232. Bisa sampai ke 232. Jadi kita lihat dulu di level 200 atau 202, 203 ini dia bisa breakout nggak? Kalau bisa breakout ya bagus sampai 232 di situ. Oke, terus supportnya di mana? Support BBKP ya. Oke, support BBKP masih jauh sih. Ini agak jauh dari support. Makanya kalau beli sekarang ya agak-agak riskan ya, karena ada kemungkinan kalau pattern akumulasi gini dia akan membentuk inverse head and shoulders dulu gitu. Kenapa? Karena downtrendnya parah banget. Biasa kalau downtrendnya parah dia nggak akan langsung naik gitu. Oke, jadi di level 174-an, 174 supportnya. Bentar ya guys. Oke, terus ini habis BBKP, aku mau bahas BGTG. Ini BGTG ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini sama nih, BGTG ini dia baru masih di stage 4-nya, bahkan belum stage 1, belum sideways. Nah, BGTG ini kalau teman-teman perhatikan, dia naik volume tinggi juga gitu. Tapi bagusan patternnya, bagusan di breeze, dan juga breeze hari ini jadi bagus ya. Kemarin nggak bagus, tapi hari ini jadi bagus. Volumenya karena tinggi banget sama agro. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang ya, meskipun dia naik volume tinggi, dia masih bisa balik sideways kayak BBKP. Jadi tadi saya ulang lagi, breeze dan juga agro itu posisinya mirip kayak BBKP pada tanggal 27 Juni, naik volume tinggi, habis itu masih bisa sideways gitu. Oke, breeze udah dibahas ya, breeze udah dibahas. BBKP kayak nguras air laut, nguras duitmu ya, nguras air laut. Lucu. Oke. Aku mau bahas untuk healthcare. Ya. Healthcare hari ini naik lagi lumayan signifikan. Seperti yang kemarin kita udah bahas, dalam beberapa hari bisa sampai ke 1365. Mungkin besok atau lusa naik terakhir bisa sampai 1370 sampai ya 1365 sekitaran area itu, atau mungkin ke 1400, beda-beda dikit. Udah rawan profit taking ya guys ya. Jangan dikejar. Oke. Kentio, disclaimer. Oh ya, disclaimer. Investasi saham mengandung resiko, guys. Dan apa yang aku bahas ini bukan sebagai perintah beli jual ya. Oke, terus kemudian KF, Kimia Farma. Ya, Kimia Farma ya. Ini Kimia Farma dia udah naik 3 hari dan ini kena banget resisten yang kemarin aku gambar di 1420, tadi sempat breakout, terus kemudian ketahan di 1420 di sini dan volume transaksinya besar gitu. Oke ya. Ini KF. Nah, terus teman-teman perhatikan kalau udah kayak gini kira-kira gimana? Bisa ada normal correction. Jadi kesimpulannya KF dalam jangka pendek rawan profit taking. Nah, kita ke depan mulai akan watch untuk saham-saham perbankan digital yang kecil-kecil ini, dan juga healthcare juga ya. Termasuk juga untuk sektor metals, batu bara, komoditi yang lain termasuk minyak-minyakan,
minyak oil and gas, terus kemudian CPO itu kita watch juga. Jadi kita mulai watch untuk saham-saham yang udah banyak turunnya gitu. Oke, terus untuk trading sih, untuk trading. Jadi strateginya kalau marketnya lagi sideways, lagi bearish kayak gini, masih ada peluang nggak? Masih ada peluang. Ya, baik untuk investasi jangka panjangnya, value investing, untuk tradingnya kita buy on weakness, untuk saham-saham yang kecil-kecil. Justru malah kalau marketnya lagi begini tuh, banyak saham second liner, third liner yang lagi mulai rame gitu. Oke, terus asing hari ini. Asing hari ini masih net sell di pasar reguler itu sekitaran 200,83 miliar, net sell di Bank BNI 80 miliar, Bukalapak 26 miliar, United Tractor 24 miliar, Antam 21 miliar, dan Pegas 20 miliar. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini net sell asing itu udah mulai makin kecil ya, jadi di saham-saham perbankan juga udah makin kecil. Kesimpulannya sebenarnya kalau aku boleh ngomong nih ya, teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan koreksi yang lebih lanjut di market ya. Mungkin aja sebentar lagi ini bisa terjadi satu recovery dalam jangka pendek. Sekarang kan pada khawatirnya Amerika resesi, Indonesia resesi, khawatir dengan inflasi. Nah, tahu nggak teman-teman, dikala market lagi banyak khawatir seperti saat ini justru malah banyak sekali orang-orang value investor yang mengambil peluang di bawah gitu. Jadi seperti kata Warren Buffett, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Mungkin investor-investor besar saat ini udah mulai nih siap-siap untuk nampung gitu. Terbukti kelihatan dari net foreign sale-nya tuh makin dikit gitu. Oke? Ya, BRIS tadi udah aku bahas ya guys ya, udah aku bahas lumayan lama. Teman-teman yang baru mau buka akun saham, yang baru mulai belajar saham, teman-teman bisa belajar di seminar Investstart. Di seminar Investstart caranya gampang, download aja aplikasi Mtrade, dan klik banner Investstart ya, atau ke mtrade.id/Investstart. Oke. Terus kemudian teman-teman yang pengen jago analisis teknikal, teman-teman yang pengen jago trading, diajarin bukan cuma analisis teknikal tapi juga strategi trading, langsung aja ke workshop Super Trader ke mtrade.id/Super Trader, karena di situ teman-teman nanti akan diajarin untuk gimana caranya super trader, swing trader, dan juga scalping, analisis teknikal lengkap termasuk dengan mindset dan strategi trading aku. Gitu ya. Jadi langsung aja ke situ. Oke, terus kemudian kita akan invite Coach William. Sambil nunggu Coach William, kita akan bahas saham Raja. Ya, jadi salah satu watchlist kita juga. Yang watchlist lainnya akan dibahas di morning briefing Mtrade. Jadi kita lagi nungguin diskonnya Raja nih ya. Kita pasangin Fibonacci retracement nih di Raja di sini. Oke, kita akan bahas Mtrade ada rencana buat ULT nggak? Didoakan saja ya, doakan saja semoga semua lancar. Halo Coach William. Hai Miss, halo teman. Ya, Coach William. Malam. Coach William, kita mau belajar dari Coach William, kita mau tahu tentang kondisi ekonomi Indonesia nih. Jadi meskipun kondisi global lagi menunggu, harap-harap cemas lagi akan inflasi, kita sempat mendengar bahwa ekonomi Indonesia ini membaik gitu. Coba diceritain gimana itu. Mungkin kalau membaik sih sebenarnya sih kita bisa bilang belum ya, tapi lebih baik lah daripada beberapa negara lain yang sekarang tuh lagi tengah terkena isu resesi ya. Kalau misalnya teman-teman lihat kemarin contohnya kayak Sri Lanka ya, Sri Lanka kemarin sempat mengumumkan bahwa negara mereka tuh kolaps, kan presiden sampai lari gitu ya ke luar negeri, terapung-apung di tengah laut gitu. Dan katanya sih ada juga 20 negara yang bakal ngikuti Sri Lanka gitu. Jadi memang seluruh negara sih beberapa sudah menunjukkan adanya potensi gagal juga ya, termasuk dalam hal potensi resesi itu sendiri. Nah, kalau aku sih melihat Indonesia ini jauh lebih baik ya, meskipun kita perlahan sudah mulai masuk ke era sedikit challenging, tapi kita lebih baik. Kenapa? Karena begini, kita berkaca sama cadangan devisa kita dulu ya, karena kalau kita bicara cadangan devisa sampai di bulan Juli kemarin ternyata cadangan devisa kita tuh masih naik ya teman-temannya di 136,4 miliar US dollar. Padahal ekspektasi market sebelum itu turun karena memang biasanya kan cadangan devisa dipakai buat intervensi nilai tukar rupiah ya, yang dimana kalau kita lihat rupiah kita terus melemah. Tetapi yang menarik memang di Juni ternyata cadangan devisa kita naik gitu. Jadi memang di satu sisi cadangan devisa kita perlu kita appreciate, artinya memang fundamental ekonomi kita itu masih solid. Dan
kita juga bisa melihat bagaimana trade balance kita masih positif, apalagi kalau misalnya kita lihat hari ini ya, kalau kita lihat harga batu bara malam ini, saya baru buka di Newcastle, itu naik lagi teman-teman, udah naik di level 400-an, 420 ke atas gitu ya, US dollar per metric ton. So, ini bisa mengindikasikan bahwa trade balance kita berpotensi akan masih cukup kuat di bulan-bulan selanjutnya, karena Indonesia adalah net eksportir ya untuk batu bara ya gitu. Jadi dengan kondisi demikian, kita bisa simpulkan bahwa dengan kondisi ekonomi yang challenging, justru Indonesia saat ini lebih benefited dengan adanya naik harga komoditas. Dan tadi untungnya cadangan devisa kita juga masih solid, so secara keseluruhan seharusnya kita nggak perlu worry terlalu berlebihan ya untuk kondisi seperti saat ini, begitu misalnya. Oke, kalau nggak minggu depan lagi ya. Apanya yang minggu depan? Tadi ngomongin apa sih kok bisa sampai minggu depan? Minggu depan? Nggak tahu deh. Yeah. Oke, ini aku ngebahas pertanyaan dari Budi Kaing. Konstruksi gimana? Iya, bagus sih. Di watch aja konstruksi ini. Karena dia patternnya udah mulai akumulasi. Memang mesti sabar ya. Saham-saham yang di stage 1 ini, jadi ini contoh juga kayak saham agro dan BRIS. Nanti kalau naik, dia masih bisa kayak gini nih. Gitu. Ya, jadi masih bisa konsolidasi gini. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman ada beli tadi buat jangka pendek aja, buat swing trading jangka pendek aja gitu. Nah terus ini Adikarya tuh beberapa hari kemarin tuh naik volumenya kan tinggi di sini nih di 8 Juni sama di 23-24 Juni. Terus kemudian turun volume kecil. Jadi sebenarnya ini masih bagus buat jangka menengahnya. Support paling kuat di 655, kalau mau nawar banget buat jangka menengah ya belinya dekat 655 gitu. Cuman belum tentu dia dikasih. Karena ini di 700 juga cukup kuat gitu. Jadi mungkin kalau mau beli separuh di 700, separuh di 655 buat jangka menengah ya porsinya jangan sampai lebih dari 15% sih gitu. 10-15% aja gitu ya, karena saham ini juga dia masih akan sideways gitu. Cuman maksud aku tuh kalau kamu dapat di 655 sampai 725 ini angka yang cukup murah gitu loh, low risk, dekat dengan level stop loss. Jadi kalau sampai kena stop loss nggak sampai persentasenya tuh gede gitu. Stop lossnya di angka berapa sih kalau turun di bawah 655 gitu. Jadi ini salah satu saham konstruksi yang aku bahas Adikarya aja. Yang lainnya nanti mengikuti atau dibahas di morning briefing M-Trade gitu. Oke, terus Coach William mungkin ada yang mau diceritain terkait sektor konstruksi. Kalau enggak mungkin bahas yang lainnya sambil nanti saya akan bahas saham yang lainnya yang belum di-mention juga. Oke, mungkin sedikit aja ya untuk konstruksi ya. Tadi pagi di beberapa berita sih aku baca kalau tanggal 15 nanti lelang proyek IKN sudah mulai di rilis gitu. Jadi sebenarnya sih kita perlu review ya seperti apa sih kira-kira lelang proyek ini, karena biasanya sih dalam hal proses lelang ini ada beberapa sektor konstruksi yang diuntungkan. Nah, jadi teman-teman tinggal monitor aja nanti tanggal 15 kira-kira seperti apa. Tapi ya sepertinya sih ada sedikit sentimen bagus sih di sana gitu, misalnya. Ini ada yang bilang asih Telkom gak dibahas sama sekali dari Jumat kemarin. Oke. Ya, SI dan TLKM ya. Ya, ini naiknya terbatas aja dan volumenya kecil. Path-nya masih sama, masih bisa turun sampai ke 5750-an. Untuk Astra International udah mulai boleh nyicil beli buat teman-teman yang investing. Valuasi mungkin nanti bisa dibantu sama Coach William. Ya, terus kemudian TLKM ini juga beberapa hari ini dia konsolidasi di level yang lumayan discounted ya. Dia kena support kuat tuh di 3880 di sini. Mantul. Kalau bisa beli dekat 3880 buat investing, tapi kayaknya koreksinya udah mulai terbatas sih untuk TLKM. Aku lebih ke ASI, diskon valuasinya juga lebih oke di ASI. Oke, Coach William, ada yang mau dibahas dari dua saham ini? Mungkin dulu Astra dulu ya, Miss ya. Kalau Astra sih sebenarnya kita kemarin pernah bahas juga ya di tim riset M-Trade. Jadi memang ada sedikit tantangan ya, dikit ya. Kalau misalnya kan sekarang kan di dunia bisnis kan ada istilahnya tuh chip shortage gitu ya. Jadi ada kelangkaan chip yang membuat
beberapa produsen otomotif itu harus bayar lebih mahal untuk biaya material membuat mobil gitu. Jadi biasanya dengan kenaikan harga material ini biasanya mereka akan mem-pass on ke konsumen. Makanya kalau teman-teman lihat harga mobil Toyota terutama yang di bawah bendera Astra ya, katanya sih di bulan Juli ini sudah mulai naik harganya, terutama untuk kelas menengah ke atas gitu. Jadi sih sebenarnya ya tentu kita perlu waspada, ada sedikit tantangan ya dalam hal penjualan mobil merek Toyota ini gitu. Karena kalau misalnya perusahaan tidak menaikkan harga jual, otomatis ada potensi gross margin dari Astra bakal turun, terutama dari segmen otomotif. Cuma di sisi lain ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, harga batu bara yang cukup tinggi ini bisa menjadi stimulus juga bagi konsumsi masyarakat dalam hal membeli otomotif. Karena biasanya kalau harga komoditas tinggi, pasti spendingnya orang pasti larinya ke mobil juga, ke otomotif, termasuk ke hal ke rumah juga gitu. Karena itu patternnya udah terjadi dari dulu, kayak gitu selalu patternnya itu. Jadi ya ini tinggal kita monitor aja bagaimana kira-kira resultnya di kuartal 2 nanti. Apakah baik atau tidak, nah kita perlu monitor nanti. Gitu sih, Miss, untuk Astra. I see. Oke. Harga batu bara gimana nih, Will? Balik menguat lagi nih. Jadi kita mulai watch untuk saham-saham batu bara lagi. Ya, harga batu bara memang ya tadi ya sudah menyentuh di 4 hampir mencapai 450 US dollar per metric ton ya per malam ini ketika kita update ya. Jadi memang ini mengindikasikan jangka menengah masih cukup bagus dan kita pikir ini masih ada respon ya dari permintaan Eropa yang cukup tinggi yang untuk saat ini ya dalam hal kebutuhan pemenuhan energi mereka. Nah terakhir tuh Jerman tuh kemarin request 150 juta ton batu bara ke Indonesia, dan setelah Jerman ternyata disusul juga oleh Spanyol, Italia sama Belanda gitu. Jadi memang kelihatannya sih demand batu bara masih akan cukup tinggi sampai akhir tahun, dan Indonesia sebagai eksportir dan salah satu produsen batu bara akan benefited dari kondisi seperti saat ini gitu. Jadi sebenarnya sih ya betul ya, sektor batu bara seharusnya masih bisa kita lirik at least minimal jangka pendek menengah ya gitu, Miss. Oke, terus ini ada saham-saham yang berpotensi masuk ke indeks LQ45 dan IDX 30. Cuman aku mau kasih disclaimer dulu guys, kalian jangan FOMO, jangan keblinger sama saham-saham yang masuk LQ45 dan IDX 30 atau MSCI. Karena bukan berarti masuk ke situ tuh terus jadi bagus gitu. Yang potensi masuk itu ada ARTO, ADMR, BRMS, dan juga BBYB. Aku selalu back to fundamental sih untuk trading, dan juga investasi pun aku juga untuk trading aku back to technical, always back to technical gitu. Untuk investing pun aku juga selalu backup dengan technical juga biar masuknya nggak terlalu lama naiknya. Kadang valuasi udah murah tapi sahamnya nggak naik-naik, jadi aku pakai technical buat ngebantu supaya lebih cepat tahu reversalnya gitu. Oke, terus kemudian Coach William bisa diupdate hari ini saham Agro dan BRIS juga naik lumayan signifikan. Mungkin ada update dari fundamentalnya? Kayaknya sih bukan dari faktor fundamental lah misalnya, karena ini memang ada beberapa corporate action ya. Jadi ini salah satu yang kita masih cari tahu ada apa dibalik dengan kenaikan dari Agro dan juga tadi satu lagi aku lupa, BRIS ya. Jadi isu terakhir sih memang katanya ada corporate action. Cuma untuk saat ini kita belum tahu seperti apa corporate actionnya. Cuma untuk story fundamental sih menurut aku sih belum ada yang berubah sih sampai per hari ini. Semua masih sama. Cuma alasan kenapa mereka bisa menguat pasti tadi masih ada kemungkinan corporate action, terutama ada ini ya konsolidasi juga pada beberapa bank untuk memenuhi standar bank buku 4 katanya sih gitu. Cuma ya kita masih menunggu terus update dari sentimen ini begitu, misalnya. Oke. ESA dan BCAP. ESA banyak banget yang nanya. Oke, aku akan bahas ESA ya. ESA bagus sih. Yang di belakang foto wisuda, tahu aja nih Ridwan. Ntar aku kasih lihat ya foto wisuda aku ya. Zaman aku umur berapa ya? 21-an. Nah, ini ESA kayaknya dia bakalan berpotensi membentuk double bottom deh. Kita expect dia ada koreksi dulu. Baru kita mau masuk ya. Kenapa? Karena dia udah downtrend lumayan lama gitu. Oke. ASS. Kalau Coach William selalu ditanya S hardware ya. Ini foto, tada, foto aku sudah mukanya nggak beda kan. Jadi kesimpulannya dulu aku muka tua atau sekarang yang awet muda.
Oke, wisuda di BINUS ya. Kok tahu sih? Kelihatan aja. Ya, BINUS. I'm proud to be part of BINUSian. Yay. Foto 5 tahun yang lalu enak aja. Oke, Esa supportnya di berapa? 685 betul, Pak Budi. Jadi belinya mungkin sekitaran 685 sampai 755-an gitu. Tuh Pak Teddy nanya MBPA, PNBS, SMBR. Kita lihat deh MBPA, PNBS, SMBR. Nanti aku akan summary. Kita lebih banyak ini. Duh, mirip Gaby. Emang udah pernah lihat Gaby ya, Pak Teddy? Kebaliklah, Gaby yang mirip aku lah. Oke. Kalau Coach William, anaknya mirip siapa? Mirip dua-duanya, Miss. Yang penting nggak mirip tetangga ya, bahaya kalau mirip tetangga ya. Iya. MBPA, iya, dia masih ngebentuk lower low, jadi kita wait and see dulu deh. Terus tadi ada mention tentang PNBS. Oke. Ya, PNBS ya. PNBS-nya masih sideways aja sih, perlu sabar-sabar sih untuk PNBS ini. Supportnya masih di sekitar area 67 gitu. Oke, saham syariah untuk 3 tahun dong. ASI masih syariah nggak ya? Kayaknya enggak sih, Miss. Besok deh Sekarang. kita bikinin Karena konten range ya. Saham syariah untuk 3 tahun, boleh. Kita bikinin konten besok, oke? Oke, Coach William, ada lagi yang mau dibahas dari ESA atau saham yang lainnya? Dari aku sih cukup sih, Miss, untuk saat ini ya. Kita perlu monitor nanti malam inflasi US aja, gitu sih. Karena nanti malam dirilis ya. DRMA, banyak yang nanya DRMA, aku bahas deh DRMA, drakor katanya. Drakor katanya. Dharma Polymetal. Dharma Polymetal, DRMA. Careful, resisten 715 buat trading aja, patternnya menarik. Kita wait and see untuk DRMA. Kita akan kasih tahu apa yang harus dilakukan, kapan waktunya beli, kita akan kasih tahu either by breakout ataupun by di area supportnya tuh di sini. Aku gambar trend line 670-an kali ya, gitu, sekitaran 670 680-an. Kalau breakout dari 715 ini. Oke sih, gini aja. Satu terakhir, kalau nggak bahas S hardware, ada Coach William kayaknya kurang gimana gitu ya. Ditanya akses masih oke nggak buat investing tuh, Will? Kalau aku personally ya, jadi ini hanya on disclaimer dulu sebelumnya ya. Jadi kalau aku juga sebenarnya di Porto tuh sudah 80% cash ada gitu. Jadi memang salah satu saham yang aku incar itu ESOS gitu ya. ESOS ini kalau misalnya bisa turun lagi sedikit, itu menurut aku opportunity-nya sangat menarik sekali gitu. Jadi kalau untuk investing sih seharusnya ESOS masih sangat bagus. Dari growth-nya masih bagus, lalu juga balance sheet-nya juga masih solid, dividend yield-nya juga masih atraktif, lalu juga free loan gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih ini bisa jadi pilihan investing jangka panjang sangat menarik kalau sedikit dikasih turun lagi untuk sekarang gitu. Jadi untuk akses update-nya gitu aja sih, Miss. Itu Coach paten di pelajaran kalau nggak bahas SRW tak jabar lu. Oke, aku bahas dari segi teknikal ya. Lagi double bottom dia. Chartnya udah mulai membaik sih. Nunggu breakout 800 secara teknikal. Lupa balik kamera. Pantesan palaku jadi gede. Double bottom. Dia nunggu breakout dari 800. Itu sih. Grupanin masih menarik nggak? Masih. Kita masih watch terus. Itu aja teman-teman untuk BRI dan kawan-kawan yang belum kejawab besok di morning briefing, dan pastinya watchlist-nya lebih detail di morning briefing besok ya. Jadi klik link di bio saya untuk join Mtrade. Bisa juga loh di mtrade.id itu kalau kalian mau nanya tentang Mtrade maupun workshop super trader, boleh juga selain di URL mtrade.id/supertrader. Karena masih ada promo bundling diskon 1 juta untuk pembelian bundling Mtrade dan workshop. Thank you semuanya, thank you Coach William, sehat selalu, salam profit, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.